Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan sedikit tentang materi merancang penilaian dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, di sini ada beberapa anggota. Yang pertama yaitu Putri Laili Wijiastuti NIM 193141004. Yang kedua Putri Amiroh Nuraini NIM 193141011. Yang ketiga Solikah Putri Purwandasari NIM 193141018. Yang keempat Tarisa Aulia Fiadora NIM 193141021. Yang kelima Anissa Yuyun Rahmawati NIM 193141025. Dan yang keenam Muhammad Raihan Muzaki Mutohar NIM 193141030. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Yang pertama yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian secara umum dapat dikatakan ialah untuk mengetahui atau memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tugas yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Di samping itu, agar pendidikan atau guru dapat menilai pengalaman serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mempertimbangkan hasilnya serta metode mengajar dan sistem metode mengajar, sistem pengajaran yang dipergunakan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan di dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu penilaian penempatan dan penilaian diagnostik jarang dilaksanakan, karena alat untuk jenis penilaian ini memerlukan tes-tes yang sudah standar. Untuk lebih jelasnya, penilaian-penilaian pendidikan yang dimaksud akan diuraikan baik ditinjau dari segi tujuan atau fungsi, aspek yang dinilai serta waktu pelaksana dari masing-masing penilaian tersebut. Nah, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian ini ditujukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi atau pelajaran tertentu. Nah, fungsi dari penilaian ini yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik atau memperbaiki program satuan pelajaran tersebut. Penilaian yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh murid setelah menyelesaikan program tersebut. Nah, fungsi penilaian ini untuk menentukan angka-angka murid setelah mengikuti program bahan pengajaran dalam satu caturwulan, semester akhir tahun, atau akhir dari semester program bahan pengajaran dari suatu satuan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada penilaian penempatan. Penilaian penempatan ini mencakup banyak hal, meliputi bidang-bidang bimbingan, penyuluhan di sekolah. Fungsi dari penilaian ini untuk mengetahui keadaan anak termasuk keadaan pribadinya yang diperlukan agar anak dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kepribadiannya. Dan yang keempat ada penilaian diagnostik. Penilaian ini seperti halnya penilaian penempatan. Penilaian diagnostik banyak dilakukan dalam rangka pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan. Nah, fungsi dari penilaian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah apa yang diderita yang mengganggu anak sehingga ia mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan dalam mengikuti program pengajaran pada suatu bidang studi tertentu atau pada program pendidikan tertentu. Dengan mengetahui faktor penyebabnya, usaha untuk menyelesaikan masalah akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Membuat rancangan penilaian dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Rancangan penilaian hasil belajar disusun sebagai acuan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang penilaian yang berkualitas guna mendukung penjaminan dan pengendalian mutu lulusan. Dalam membuat rancangan penilaian, terdiri dari yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Kompetensi sikap spiritual yang akan diamati adalah menerima, menjalankan,
dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi sikap sosial yang diamati mencakup perilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Yang ketiga, penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Selanjutnya adalah menyusun alat penilaian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Alat yang digunakan untuk evaluasi dalam proses belajar mengajar ada dua macam, yaitu yang pertama teknik tes. Teknik tes di mana tes sendiri merupakan serentetan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelijensi, keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes sebagai alat penilaian ini diberikan kepada siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan, dalam bentuk tulisan atau tes tertulis, atau dalam bentuk perbuatan atau tes tindakan. Tiga bentuk tes tersebut jika diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tes tulis atau writing test dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tes objektif dan tes esai. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa-siswi memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat secara terbatas. Bentuk-bentuknya berupa tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes melengkapi, dan tes jawaban singkat. Nah, sedangkan tes esai adalah tes yang meminta siswa-siswi memberikan jawaban berupa uraian. Bentuk-bentuknya berupa esai bebas dan esai terbatas. Yang kedua, tes lisan atau oral test. Tes lisan atau oral test adalah suatu tes yang menuntut siswa-siswi memberikan jawaban secara lisan melalui percakapan tester atau orang yang dites dengan tester atau orang yang memberikan tes tentang permasalahannya yang diajukan. Nah, yang ketiga, tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan digunakan untuk mengukur hasil belajar yang menyangkut domain keterampilan atau skill. 2. Teknik non-tes terdiri dari observasi, wawancara, checklist, angket, dan riwayat hidup. Observasi memiliki arti salah satu cara untuk mengadakan evaluasi dalam jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Selanjutnya, checklist. Checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Angket. Angket adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Dan yang terakhir, riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Selanjutnya adalah melaksanakan penilaian dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis memerlukan beberapa aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil evaluasi. Dan dari aspek tersebut dapat dilaksanakan evaluasi yang terencana dengan baik. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis tidak hanya menekankan pada prosedur evaluasinya saja, tetapi juga menekankan pada prinsip dan tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang baik adalah dengan menggunakan prosedur evaluasi yang baik. Secara garis besar, prosedur evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi. Ada beberapa langkah kegiatan menyusun dalam perencanaan evaluasi belajar, yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi,
menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi yang baik adalah pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga adalah pengolahan evaluasi. Dalam pengolahan evaluasi ada beberapa langkah, diantaranya adalah mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah berhasil diimpun dalam kegiatan evaluasi. Kemudian memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.